Terima kasih atas perkenalannya. Terima kasih banyak PT Kalbe yang mengajak kami untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu terkait topik yang menurut hemat kami sangat menarik, yaitu bagaimana kita mencegah dan mengatasi pikun. Nama saya Dr. Pinson, saya sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Bethesda dan di FK UKDW Yogyakarta. Tadi, kenapa topik ini sangat menarik ya? Karena memang saat ini kejadiannya cukup banyak ya. Jadi kalau kami bekerja di rumah sakit, kami itu seringkali sekarang mendapatkan pasien-pasien yang sudah datang dalam kondisi yang cukup berat. Artinya apa? Bergejala dan gejalanya cukup berat. Artinya pengobatan juga sedikit banyak menjadi lebih susah dibanding kalau dia ditemukan lebih awal. Kenapa? Karena memang penelitiannya menunjukkan bahwa semakin cepat dideteksi, semakin cepat ditangani, juga maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya. Nah, eh, ini kurikulum vitae saya, tadi sudah dibacakan ya. Saya sehari-hari bekerja sebagai dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, dan juga sebagai pengajar terutama di FK UKDW Yogyakarta. Nah, apa itu pikun? Mari kita cermati. Demensia atau pikun itu adalah sebuah kumpulan gejala, ya. Jadi gejalanya bukan hanya satu, tetapi ada beberapa, di mana ditunjukkan oleh adanya gangguan dalam hal penurunan fungsi otak. Ya, jadi kalau bicara tentang pikun, bicara tentang demensia, maka organ utama yang terganggu adalah otak, yang terutama mempengaruhi fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif ini cukup kompleks ya. Jadi fungsi kognitif ini bukan hanya satu, tetapi melibatkan lebih dari satu fungsi kognitif. Misalnya adalah memori, ya, kemudian bagaimana pengambilan keputusan, kemudian fungsi berbahasa, yang pada prinsipnya nanti juga akan mempengaruhi emosi. Sehingga kalau kita cermati, pasien-pasien kita yang pikun seringkali juga mengalami gangguan emosi, ya, mudah tersinggung, kemudian lebih banyak curiga kepada orang lain, ya. Nah, memang kalau bicara tentang pikun, maka yang utama gejala yang paling menonjol adalah daya ingat, ya, memori. Dalam hal ini terutama adalah memori-memori jangka pendek, ya. Jadi pasien-pasien kami yang pikun itu kalau ditanya tentang masa lampaunya, dulu sekolahnya bagaimana, tinggalnya di mana, yang zaman dulu dia ingat. Tapi hal-hal baru, misalnya tadi pagi sarapan apa, ya itu lupa. Jadi terutama adalah memori yang sifatnya adalah short term atau memori yang sifatnya jangka pendek. Lalu kemudian yang juga penting adalah biasanya pasiennya bahkan bilang begini, saya pengen pulang nih, ya padahal dia sudah ada di rumahnya sendiri karena tadi memori yang dia ingat adalah memori yang sifatnya lama atau long term memory, bukan yang short term memory. Jadi yang terganggu terutama adalah daya ingat, dalam hal ini yang short term memory. Sehingga kumpulan tadi gejala orang dikatakan pikun kalau memang dari fungsi kognitifnya, fungsi emosinya, dan fungsi daya ingatnya, dan gangguan perilakunya itu sudah mengakibatkan gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi itu baru disebut sebagai pikun. Kenapa? Nanti Bapak Ibu ada mudah lupa yang dianggap wajar, ya. Yang kita bilang adalah age associated memory impairment. Jadi orang itu semakin sepuh, semakin tua usianya, memang lebih mudah lupa, tetapi tidak dikategorikan sebagai pikun, tetapi dikategorikan sebagai lupa, mudah lupa yang wajar. Nah, pembedanya apa? Adalah ini. Kalau pikun itu biasanya sudah ada gangguan dalam hal melakukan aktivitas sehari-hari. Yang dulu bisa bekerja dengan baik, misalnya tidak bisa bekerja lagi, ya. Yang dulu bisa masak di dapur dengan baik, ini kemudian terganggu fungsinya. Masakannya itu saja, ya. Nah, sehingga orang meniteni, ini kok ibu kok dulu masaknya bervariasi, kok sekarang cuma itu saja. Nah, jangan-jangan tadi ya sudah ada gangguan dalam fungsi kognitif, ya. Beberapa pasien kami juga datang terutama dengan gangguan emosi yang menonjol, ya. Misalnya
dibawa oleh keluarganya karena ibu ini lebih mudah curiga, ya curiga yang berlebihan, ya. Nah, siapapun dicurigai ingin berbuat tidak baik, ingin berbuat jahat, nah itu apa namanya? Salah satu yang menonjol juga bisa gangguan emosi. Nah, kasusnya bagaimana? Kasusnya cukup banyak ya di Indonesia, di negara kita yang tercinta ini tahun 2015 diperkirakan ada 1,2 juta ya. Sekarang pasti lebih banyak dan diprediksi akan bertambah 2 kali lipat pada tahun 2030, berarti kurang lebih 2,4 juta. Jadi angkanya cukup banyak. Dan tantangannya adalah bagaimana ditemukan secara dini ya. Sehingga terima kasih panitia ya PT Kalbe yang hari ini mengajak kita semua untuk bagaimana sih bisa mendeteksi dan kalau bisa mencegah. Nah, ini karena penting juga, pencegahan itu akan lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah gambar belahan otak kita. Jadi kita tuh punya otak yang sebelah kiri dan kita punya otak yang sebelah kanan. Sama seperti sebuah orkestra, maka mereka ini bekerja sama dengan sistem yang sangat kompleks. Kalau dilihat, maka fungsi otak yang sebelah kiri itu terutama bagi kita adalah untuk berbahasa, kemampuan berbahasa. Bapak Ibu, saya yakin sebagian besar di forum ini right-handed, jadi menulis dengan tangan kanan. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu itu menulis dengan tangan kanan, maka fungsi berbahasa Bapak Ibu itu adalah di otak yang sebelah kiri. Dengan demikian, kalau kita cermati, maka otak kiri tadi memang terutama lebih untuk fungsi berbahasa, ya, kemudian menulis, ya, kemudian pengambilan keputusan, kemudian juga bagaimana bicara dalam hal angka dan data. Jadi ini kalau orang bilang ya dalam tanda kutip ini adalah otak ilmiah, ya. Jadi apa? Scientific brain itu ada di otak yang sebelah kiri. Sebaliknya, otak-otak yang sebelah kanan itu terutama berkaitan dengan rasa, ya. Jadi rasa seni, kreativitas, ya, ide-ide yang kreatif itu ada di otak yang sebelah kanan. Nah, tentu ini tidak serta-merta terbagi dua ya karena tadi ya mekanismenya sangat kompleks di sini. Dan kalau kita cermati, memang baik bagian otak kiri dan otak kanan, terutama juga bukan hanya dalam hal memori dan dalam hal bahasa, tapi juga fungsi motor ya, kemudian juga fungsi sensorik. Nah, Bapak Ibu bisa dicermati kalau ini adalah otak yang normal ya. Ini otak yang normal, ini dibandingkan dengan otak penderita yang pikun. Dalam hal ini tipe pikunnya kita ambilkan yang tipe pikun yang paling umum dijumpai yaitu Alzheimer, penyakit Alzheimer. Ini dinamai berdasar penemunya. Penemunya namanya Dr. Louis Alzheimer ya. Jadi kalau Bapak Ibu cermati, yang pertama yang berbeda dari otak yang normal dan otak yang mengalami Alzheimer adalah ukurannya. Otak yang Alzheimer ini lebih kecil ya dibanding yang normal. Lalu kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa lipatan-lipatan otak ya itu menjadi lebih nyata ya. Kenapa? Karena otaknya mengecil lagi. Dan biasanya pada orang-orang yang mengalami pikun, dua hal yang utama yang terganggu adalah fungsi berbahasa dan fungsi memori. Ya, jadi dua hal yang utama terganggu adalah fungsi berbahasa dan fungsi memori. Makanya pada pasien-pasien yang pikun, kalau ditanya gejala awalnya gimana sih? Kesulitan menemukan kata-kata. Jadi mereka biasanya akan mengalami kesulitan untuk menemukan sebuah kata. Dia mau bilang misalnya, oh alat yang untuk ganti saluran TV itu ya apa itu ya itu di mana ya ada itu mau menyampaikan apa itu remote TV misalnya atau bertemu dengan seseorang teman gitu lalu kemudian ini namanya siapa ya udah ngobrol cukup lama tetapi kemudian lupa nama orang yang diajak bicara ini siapa. Jadi memang yang terganggu adalah fungsi berbahasa.
Lalu memori, terutama adalah memori-memori yang sifatnya jangka pendek atau short term memory. Nah, dua hal ini nanti yang menjadi fokus kita ketika mau menemukan secara dini. Nah, jadi bisa saja lupa itu sesuatu yang wajar, tapi bisa juga pikun. Nah, mari kita lihat apa bedanya. Semua orang mudah lupa, ya kan? Semua orang mudah lupa. Saya yakin di forum yang baik ini, Bapak Ibu juga pernah lupa. Tapi apakah lupa itu pikun? Nah, mari kita lihat apa bedanya. Lupa itu biasanya dihubungkan dengan gangguan pemusatan perhatian yang sementara. Ya, jadi bisa saja sih ketika kita tidak terlalu memperhatikan, maka kita akan jadi lebih mudah lupa. Kenapa? Karena memorinya tidak terekam benar di otak kita. Ya, boleh sih lupa itu wajar kalau memang orang itu jarang bertemu, ya. Orang itu jarang bertemu dengan kita, ketemu terakhir misalnya 2 tahun yang lalu, habis itu nggak ketemu-ketemu lagi. Aduh, ini namanya siapa ya? Itu ya. Nah, dan sesekali kesulitan menemukan kata yang tepat saat berbicara. Ya, saya ini habis kemarin disuntik ya untuk mencegah COVID. Suntik itu namanya misalnya vaksin. Nah, jadi apa? Ada kesulitan untuk menemukan kata, tapi hanya sesekali. Ya. Nah, yang paling penting adalah bahwa hal-hal tadi itu tidak mengganggu aktivitas harian. Jadi ini membuat orangnya itu tetap bisa beraktivitas dengan sangat baik, ya, seperti sebelum ada kejadian lupa-lupa tadi. Nah, beberapa kasus misalnya yang kami dapatkan ada pada dokter. Jadi yang niteni itu adalah misalnya pasiennya atau keluarganya, gitu. Jadi dokter ini kemudian tidak bisa lagi melakukan aktivitas hariannya dengan baik. Gitu. Mau nulis resep itu lama, gitu ya. Misalnya mikir lama, gitu ya, sehingga pasiennya harus menunggu. Pada waktu datang untuk diperiksa sangat baik, hasil-hasil tesnya mungkin lolos, tetapi karena ada laporan, ada gangguan aktivitas keseharian, lalu data-data yang lain menunjukkan memang ada gejala lupa, maka kita sudah bisa menyatakan ini sebagai pikun. Ya, lupa nama orang yang sering bertemu, ya, ini teman kerja sering bertemu, lupa, ya, lupa hal-hal penting, ya, lupa janji misalnya. Wah, ini harusnya hari ini bertemu, ada janji, lupa ya. Dia menjanjikan sesuatu. Nanti ya besok ya, saya menjanjikan kepada Mbak Adis misalnya dari TKB, Mbak Adis nih materinya akan saya berikan ya hari Sabtu. Wah, hari Sabtu pagi-pagi ditelepon, waduh lupa, saya belum buat. Padahal itu sesuatu yang sangat penting. Misalnya, kemampuan berbicara sangat terganggu. Jadi kesulitan menemukan kata-kata atau kata-katanya diulang-ulang terus. Jadi terutama adalah kemampuan berbahasa, ya, berbicaranya. Nah, ada banyak tipenya. Jadi demensia atau pikun itu istilah umum Bapak Ibu, kondisi yang menampilkan sekumpulan gejala akibat kegagalan fungsi otak. Jadi fungsi otaknya terutama dalam hal memori itu menjadi berkurang. Nah, kalau kita lihat memang yang paling banyak adalah tadi ya penyakit Alzheimer, itu 50-75% itu penyakit Alzheimer. Yang kedua adalah penyakit vaskuler. Biasanya ini dihubungkan dengan adanya riwayat stroke, ya, kemudian adanya hipertensi yang lama, kemudian adanya diabetes, kolesterol, sehingga yang terjadi adalah di pembuluh darah otaknya itu mengalami pengerak. Ada banyak kerak itu, namanya aterosklerosis. Atau bahkan sudah ada sumbatan kecil-kecil yang kita bilang sebagai multi infak. Ya. Nah, nanti demensia, pikunnya itu karena sumbatan yang kecil-kecil tadi. Nah, karena sumbatan-sumbatan tadi terutama tidak di bagian otak yang untuk gerakan, maka pasiennya masih baik, bisa bergerak, bisa nyopir, ya, bisa nulis dengan baik. Tapi yang terganggu terutama adalah memorinya, ya. Nah, itu yang kita bilang multi infak demensia. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu yang di forum yang baik ini memiliki hipertensi, memiliki diabetes, kadar kolesterolnya tinggi, obesitas, misalnya merokok lagi, nah ini hati-hati karena sangat mudah mengalami demensia, baik itu Alzheimer maupun vaskuler. Ya, jadi ini berbagi faktor risiko. Yang Alzheimer biasanya dihubungkan dengan adanya riwayat keluarga. Jadi kalau bapak ibunya atau ada di dalam keluarga
yang mengalami pikun dalam hal ini Alzheimer, maka biasanya sekarang kita sudah bisa mendeteksi gennya. Jadi sudah ditemukan gennya, itu adalah gen yang bertanggung jawab, sehingga nanti keturunannya pun bisa mengalami pikun di kemudian hari. Kalau Bapak Ibu ada yang mempunyai saudara atau kerabat yang menderita penyakit Parkinson, buyuten itu seperti Muhammad Ali, ya, saya itu seringkali salah disebut oleh pasien-pasien. Saya mau berobat ke dokter Parkinson, ya, padahal bukan itu namanya. Nah, itu kalau ada penyakit Parkinson, maka kita bilangnya sebagai Lewy body dementia. Pasien-pasien Parkinson juga merupakan pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya pikun atau demensia. Nah, nama demensianya adalah Lewy body. Ya. Terus ada yang frontotemporal, terutama mengenai otak depan. Ini nanti gejala yang utama adalah gangguan emosi dan perilaku yang lebih menonjol, lalu kemudian penyakit-penyakit lain. Nah, gejala umumnya apa? Yuk kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Gejala umum dari pasien-pasien yang mengalami demensia atau pikun, yang pertama adalah sering hilang ingatan, lupa. Lupa janji, lupa nama, ya, lupa terhadap hal-hal yang penting, ya. Nah, jadi gejala utamanya adalah sering hilang ingatan atau lupa. Waduh, lupa ya. Ini ada janji penting, aduh lupa ya. Nah, namanya siapa? Aduh lupa. Kacamata ditaruh di mana misalnya. Wah, lupa, semua orang dimarahin ternyata kacamatanya ada di atas. Kunci motor, kunci mobil, lupa naruh. Jadi gejala yang utama adalah lupa, ya. Asal jangan pura-pura lupa ya. Lupa utang misalnya. Utangnya mungkin nggak lupa, tapi lupa nyaur. Lalu sulit melakukan kegiatan harian. Nah, akibat daripada lupanya tadi, pasien ini atau orang ini adalah sulit melakukan kegiatan harian. Jadi biasanya yang niteni adalah orang-orang di sekelilingnya. Yang niteni adalah orang-orang di sekelilingnya. Ya, kami punya pasien itu misalnya lupa pulang, bingung dia mau pulang itu jalannya mana, akhirnya muter-muter nggak karu-karuan, ketemu agak jauh karena nggak pulang-pulang dicari oleh keluarganya. Jadi ketika itu terjadi hati-hati ya. Lalu kemudian bingung ya karena lupanya tadi sering bingung, ditanya bingung. Terus ditanya lagi, nah, ibu itu mau ngapain? Kok dari tadi mondar-mandir? Iya ya, saya itu mau ngambil apa? Kok bingung ya gitu. Ya, itu karena tadi ada gangguan daripada memorinya ya. Sulit menentukan kata dan angka ya. Saya ini mau belanja ya 7.000 tambah 7.000 mau bayar gitu apa untuk angka ya atau nomor telepon. Aduh, nomor telepon anak saya berapa ya? Padahal itu sesuatu yang sering ya. Nah, itu kadang lupa ya. Atau menentukan kata-kata tadi ya. Mau menemukan kata-kata itu menjadi susah ya. Nanti kalau ke rumah tolong bawakan mau bilang rantang gitu supaya nanti bisa ngasih makanan namanya apa gitu ya sampai gemes sendiri biasanya. Jadi lalu kemudian karena tadi juga biasa terjadi perubahan suasana hati dan perilaku ya suasana hatinya lebih mudah berubah, lebih mudah sedih ya, lebih mudah curiga gitu ya. Dampaknya juga terhadap perilaku. Nah, misalnya ya ini beberapa nanti materinya bisa Bapak Ibu dapatkan mungkin di teman-teman KLB bisa difasilitasi ya. Silakan Mbak Adis dan timnya nanti. Misalnya sulit mengingat dalam jangka waktu pendek. Ini yang kita bilang sebagai short term memory. Jadi kalau tadi pagi ditanya, tadi pagi sarapan apa nih Mbak? Tadi pagi sarapan apa ya? Gitu. Aduh, apa nih? Atau nyebutnya salah gitu ya, bukan itu sarapannya. Ya. Pada kasus yang berat ya maka juga lupa ya. Saya seringkali menanya kalau ini yang paling gampang ya alamat di mana. Nah, seringkali yang disebut ada alamat masa kecilnya, bukan alamat yang sekarang. Sehingga seringkali pasien-pasien gini juga bilang ke putranya gitu, aku harap mulai. Nah, saat menikah sama neng dalam gitu ya, saya mau pulang. Nah, sekarang ini udah di rumah ya Bu, bukan aku harap mulai. Gitu dia mau pulang. Nah, itu artinya tadi dia lupa ada hal-hal yang baru ya, sulit menemukan kata yang tepat untuk berkomunikasi ya, moodnya cepat berubah ya tersinggung sedikit marah besar nggak karu-karuan gitu ya. Lalu kemudian kalau di lingkungan baru gitu ya sulit beradaptasi. Ya. Kemudian dulu rajin pergi apa? Ya sekarang juga COVID ya kita susah ya arisan
kemudian pengajian, dasawisma gitu ya. Ternyata sekarang nggak kerso pergi-pergi lagi misalnya. Tugas yang sangat sederhana ya, tugas yang sangat sederhana misalnya, oh dulu ini selalu mengunci pintu kalau malam, ini bingung, pintunya dikunci, nanti datang lagi, dicek lagi gitu ya. Atau bahkan tugas-tugas yang sangat sederhana, misalnya mengatur pakaian, ini jadi bingung, pakaiannya nggak teratur dengan baik atau urutannya menjadi berubah, tempatnya menjadi tidak benar. Nah, ini harus diwaspadai ya. Sulit mengenal arah ya. Aku tuh mau pergi misalnya ke pasar itu, harusnya lewat sini aja gampang, tinggal lurus belok kanan sampai. Ini malah muter-muter ya. Jadi itu ya, mengulang hal yang sama dalam sehari ya. Jadi bolak-balik nanya lagi, aku ini udah makan belum ya? Wah, ini bahaya nih kalau pura-pura lupa makan ya. Tuh. Jadi apa? Inilah gejalanya ya. Nah, biasanya memang pasiennya sendiri menyangkal ya. Ora kok bilang gitu. Enggak kok, saya masih baik-baik aja gitu, tapi keluarganya yang lebih bisa mengenali tadi. Ya. Nah, hati-hati. Pikun itu lebih mudah terjadi. Yang pertama ya tadi ya ada faktor genetis kalau itu Alzheimer. Kemudian ini beberapa hal, orang yang tidak secara fisik inaktif, kerjanya nonton TV aja gitu ya. Habis makan nonton TV terus tidur gitu ya, hati-hati. Merokok ya, merokok itu membuat pembuluh darah itu menjadi lebih mudah keras ya. Kemudian lebih mudah tersumbat, sehingga dampaknya aliran darah ke otak berkurang ya merokok. Ya walaupun ini seringkali jadi gojekan ya, seringkali kita gojekan, oh kalau merokok itu mencegah pikun, ya karena tadi misalnya sebelum pikun sudah mati duluan karena penyakit yang lain. Tapi datanya memang mengatakan merokok itu meningkatkan pikun. Saya yakin di tempat ini nggak ada Bapak Ibu yang minum alkohol berlebihan ya. Nah ini yang sekarang menjadi fokus negara-negara industri adalah polusi udara. Jadi WHO itu melaporkan bahwa polusi udara itu meningkatkan risiko pikun dan stroke. Ya, jadi hati-hati sekali. Ya, kita hidup di negara di mana industri sedang berkembang, polusi udara, banyak kendaraan bermotor, ya, emisi gas juga sangat tinggi. Ini juga meningkatkan. Jadi hati-hati benar-benar Bapak Ibu jangan terpapar polusi yang berlebihan. Ya. Kemudian kalau tidak banyak bertemu orang, ya jadi kontak sosialnya itu jarang. Nah, jadi Bapak Ibu nanti di tipsnya salah satunya adalah bersosialisasi ya, ketemu dengan orang, arisan, punya perkumpulan, senam bersama, senam lansia misalnya ya, tindak pengajian, tindak dasawisma itu membuat orang menjadi terhindar dari pikun ya. Obesitas ya, gemuk itu juga meningkatkan risiko pikun, terutama yang obesitas sentral. Nanti setelah forum ini Bapak Ibu ukur aja ya, kalau pada laki-laki itu nggak boleh lebih dari 90 cm lingkar perutnya, kalau pada perempuan itu nggak boleh lebih dari 80 cm. Ya. Hipertensi itu juga meningkatkan risiko pikun, ya. Diabetes itu juga meningkatkan risiko pikun. Depresi, ya ini beberapa kali kami dapat pasien, nah ini harus dibedakan ini demensia, pikun atau depresi, ya habis ditinggal habis ditinggal mati pasangannya, misalnya ditinggal mati bapak, ibu jadi murung, habis murung nggak mau ngapa-ngapain, lama-lama nggak mau ketemu orang, lama-lama lalu kemudian kita mendeteksi, oh tambah lupa gitu ya. Nah, kemudian, oh ini maaf di sini ada ya, cedera kepala, misalnya cedera kepala di masa lampau, pernah kecelakaan berat, itu juga lebih mudah pikun di kemudian hari. Nah, jadi datanya kalau kami ngetes orang pikun, maaf, biasanya kami selalu bertanya, sekolahnya sampai apa? Ya, sekolahnya itu sampai apa? Kenapa? Karena nanti ada tahun, berapa tahun dia bersekolah, itu menentukan nanti batas ambang skornya. Jadi orang-orang yang less education, itu yang misalnya sekolahnya nggak lama, misalnya hanya tamat SD, SMP, itu relatif akan lebih mudah terjadi pikun dibanding orang yang sekolahnya lama. Sekolahnya lama itu ya bukan berarti nggak naik-naik kelas, bukan, tapi maksudnya jenjang pendidikannya apa tinggi. Itu dia lebih mudah terkena pikun yang jenjang pendidikannya rendah. Walaupun ini sekarang
banyak dibantah juga karena kita punya pendidikan-pendidikan yang sifatnya informal. Artinya bisa saja sih sekolahnya sama-sama SMP, tapi yang satu ini terlibat aktif dalam pendidikan-pendidikan yang sifatnya informal, yang rajin membaca, ikut kursus-kursus itu dianggap sebagai pendidikan juga. Lalu kemudian adalah gangguan pendengaran. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kalau pikun maka misalnya nanti bisa ngetes sendiri-sendiri ya, karena ini online, jadi pasti agak susah. Jadi kenali pikun, tes sederhananya tes naming. Tes naming itu dalam 1 menit orang normal itu bisa menyebut nama binatang 15 minimal. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan aja ngerjakan sendiri setelah forum ini. Ya, jadi dalam 1 menit orang normal itu bisa menyebut nama binatang minimal itu 15. Ya, jadi nanti dikerjakan misalnya mulai ya ayam, kemudian kuda, kucing, sapi, kambing dan sebagainya itu sampai 15 ya. Kemudian tes menggambar jam ya, nanti juga Bapak Ibu coba setelah forum ini gambar jam bundar gitu, terus dikasih angka 10/50, diingat-ingat ya, 10/50 atau 4/20. 10/50 atau 4/20. Nanti gambarnya itu tolong tunjukkan pada keluarga di rumah apakah itu gambar yang benar atau enggak. Ya, kalau nanti gambarnya benar berarti masih bagus, tapi kalau gambarnya seperti ini misalnya ya, ini angkanya Bapak Ibu bisa lihat ya, angkanya cukup baik, tapi ketika kami minta tadi ya 4/20, ini dia jamnya ini berhimpit. Nah, itu hati-hati. Demikian juga nanti kalau dia 10/50 jamnya itu berhimpit, angkanya itu hati-hati karena itu tidak normal. Yang normal harusnya kalau 4/20 jarum panjangnya betul di angka 4, tetapi jarum pendeknya lewat sedikit. Demikian juga 10/50 jarum panjangnya betul di angka 10, tapi jarum pendeknya sudah dekat angka 11. Jadi dia berpisah. Nanti dicermati aja gambarnya masing-masing. Ada yang pasien kami itu gambarnya kayak gini nih, nggak karu-karuan gini ya. Ada juga yang bahkan angkanya di luar atau nggak ada angkanya. Nah, itu sudah tahap yang lanjut. Jangan sampai begitu. Nah, bagaimana supaya tidak pikun? Yang penting ya, yang pertama, yuk kita jaga kesehatan jantung dan otak kita. Ya, jaga tensi, ya, jaga gula, jaga kolesterol, jangan merokok, ya. Olahraga, ya, olahraga itu terbukti memperbaiki aliran darah, termasuk aliran darah ke otak, ya. Jadi apa namanya? Ini juga menjadi penting, ya. Kemudian ini diet, diet yang baik, diet yang seimbang itu nanti akan terbukti juga mencegah pikun, ya. Lalu gimana? Yuk kita ikut kegiatan aktivitas sosial, ya. Banyak bertemu orang, banyak berkomunikasi, ya, aktif di lingkungan, ya. Kemudian challenge your brain. Nah, ini challenge your brain ini adalah misalnya untuk tadi ya, ayo apa? Isi TTS, ayo tanya-tanya gitu ya. Ayo misalnya saling sharing gitu ya. Nah, itu baik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sering membuat ini, mudah-mudahan tidak pikun. Ya. Nah, ini ada beberapa penelitian yang kita highlight ya, nanti mungkin teman-teman dari Kalbi juga akan meng-highlight beberapa hal. Jadi misalnya sekarang Bapak Ibu lihat di sini ya, ini dari Yayasan Alzheimer Internasional, makanan-makanan yang dapat memicu memory loss dan meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Ya, jadi makanan-makan produk-produk olahan dengan bahan pengawet yang banyak mengandung asam lemak yang jenuh itu hati-hati. Kenapa? Karena makanan-makanan yang diproses dengan bahan pengawet, terutama MSG yang berlebihan, juga makanan-makanan dengan lemak yang jenuh tadi, ternyata terbukti meningkatkan risiko pikun. Bukan berarti nggak boleh makan daging loh, makan daging harus. Ya, kenapa? Karena sumber-sumber vitamin tertentu, misalnya B12, sumber-sumber asam folat, itu ada di sana. Tetapi bagaimana dia diolah, bagaimana dia dimasak, itu menjadi sesuatu yang penting, dan juga jumlahnya. Jadi hati-hati itu. Makanan-makanan yang diolah, ya makanan-makanan awetan, terutama juga beberapa dengan MSG, itu meningkatkan risiko pikun.
Nah, ini ada satu penelitian yang baru terbit tahun 2020, Bapak Ibu. Penelitian ini banyak menarik perhatian ya bagi kami, adalah bahwa ini, kita sekarang sudah bisa nih mencegah penyakit Alzheimer. Kalau dulu orang mengatakan, waduh itu nggak bisa dicegah, sekarang sudah bisa. Kalau Bapak Ibu lihat ya, ini ada yang terlibat hampir 1.000 orang, ini penelitian yang sangat bagus. Lalu kemudian kalau kita lihat dari 921 tadi itu tanpa pikun sebelumnya. Lalu dilihat nih bagaimana dengan dietnya, ya. Dan ternyata kita lihat ya bahwa ketika orang itu banyak mengkonsumsi yang banyak flavonoid, flavonoid itu banyak di sini ya, sayuran-sayuran hijau, ya, kemudian buah-buahan tertentu, alpukat, wine, tapi dalam dosis yang kecil, misalnya, terutama sih sayuran ya, buah dan sayur itu kaya sekali akan flavonoid, maka dihubungkan dengan penurunan risiko terjadinya Alzheimer. Ya, jadi makanan-makanan tertentu yang tadi ya banyak makanan segar, buah-buahan, sayur-sayuran itu terbukti menurunkan risiko terjadinya pikun. Kenapa? Karena banyak kandungan daripada flavonoidnya, ya, flavanol. Nah, jadi ini ada satu poster yang menarik ya. Kalau kita lihat, ini mengancam otak, ini melindungi otak, ya. Coba lihat makanan-makanan yang olahan, ya, makanan tinggi gula, ya, itu hati-hati, ya. Kemudian kalau dia dimasak dengan panci yang apa, ada logam beratnya, ya, nah itu hati-hati juga. Pestisida, hati-hati Bapak Ibu. Kita sekarang tuh hidup di era di mana semua sayuran itu disemprot dengan hama sehingga yang sesuatu yang sifatnya organik pasti menjadi lebih aman ya, tanpa bahan-bahan pengawet, tanpa pestisida. Kalaupun nanti beli, yakinkan cucilah dengan sangat-sangat bersih ya. Kemudian paparan aluminium juga. Nah, yang ini yang dianggap sebagai pelindung otak. Makanan-makanan dari kacang-kacangan yang banyak mengandung vitamin E ya. Kemudian ini buah, sayur ya, sayuran hijau, kemudian apa? Buah-buahan yang lain itu terbukti bisa melindungi otak karena tadi kandungan-kandungan vitamin dan mineralnya. Siapa yang tidak suka berjemur? Nah, ini juga ada penelitian yang sekarang mencuri perhatian ya. Kenapa? Karena vitamin D ini lagi booming, terutama di era COVID. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan, Bapak Ibu punya akses, silahkan memeriksakan vitamin D. Kami di Rumah Sakit Bethesda misalnya punya penelitian juga bahwa kalau pasien-pasien itu kadar vitamin D-nya rendah, ya Bapak Ibu lihat ya yang merah ini adalah pasien-pasien yang memiliki kadar vitamin D rendah, sementara yang biru ini adalah pasien-pasien yang memiliki kadar vitamin D yang cukup. Maka risiko, lihat ya, risiko terjadinya pikun dan penyakit Alzheimer itu akan lebih tinggi kalau dia kadar vitamin D-nya rendah. Dan ternyata data-data penelitian termasuk yang kami kumpulkan itu pada populasi-populasi tertentu, misalnya populasi lanjut usia, populasi yang mengalami diabetes, angka kejadian vitamin D yang rendah itu sangat tinggi. Dan ternyata berjemur saja tidak cukup, sehingga seringkali dibutuhkan suplemen, seringkali dibutuhkan tambahan dari luar, sumber-sumber nutrisi yang banyak mengandung vitamin D. Dan sekarang kita ada di era COVID, terbukti juga kadar vitamin D yang cukup itu meningkatkan daya tahan tubuh yang baik. Ini juga ya, hati-hati kalau Bapak Ibu juga ekstrim ya, ekstrim ya, sehingga kalau makannya cuma apa? Murni sayur-sayuran aja, itu juga hati-hati karena kita juga butuh yang namanya kolin ya. Ya, jadi nutrien yang mengandung kolin ini ternyata terbukti memperbaiki fungsi otak. Jadi harus seimbang lah ya. Jadi nah, kalau nanti bingung nutrisinya dari mana ya, kolinnya dari mana. Nah, sekarang sudah ada beberapa produk nutrisi yang memang ditujukan untuk tadi ya, ada kolin yang cukup supaya tadi fungsi otak itu menjadi lebih baik. Biasanya ini kami berikan juga pada pasien-pasien kami yang pasca stroke, ya, pasien-pasien kami yang elderly, yang usia lanjut, di mana memang kami tidak meyakini bahwa dia bisa mengkonsumsi dengan cukup, maka kami tambahkan saja dari luarnya ada produk-produknya. Ya, lalu kemudian inulin ini juga penting ya Bapak Ibu. Jadi
ini beberapa zat ya, misalnya sekarang itu ada yang namanya gut and brain axis ya. Jadi ternyata ada aksis, ada hubungan yang penting sekali antara otak dan usus. Makanya zaman dulu, bahkan di zaman-zaman dulu, misalnya beberapa kutipan di masa lampau itu mengatakan you are what you eat ya. Anda adalah apa yang Anda makan, you are what you eat. Itu ternyata ini benar ya. Jadi penelitian sekarang menunjukkan bahwa kalau usus itu motilitas jalannya bagus, sekresinya bagus, di dalamnya itu keseimbangan antara probiotik ya, mikrobiota ususnya itu baik, ternyata dia akan mempengaruhi neurotransmitter atau zat-zat yang penting untuk komunikasi di otak, menurunkan stres, menurunkan kecemasan, memperbaiki mood dan behavior. Nah, yang menarik perhatian adalah mikrobiota. Kenapa? Karena mikrobiota tadi akan terkait dengan penyerapan vitamin, penyerapan mineral yang nanti penting untuk ini, neurotransmitter, zat-zat yang mempengaruhi kerja di otak. Sehingga konsumsi probiotik juga ternyata terbukti menghindarkan daripada risiko terjadinya pikun. Jadi kalau ini otak sehat ya, yang tadi ya banyak konsumsi ikan, buah-buahan, dan sayur yang tadi ya mengandung antioksidan, mengandung kolin, mengandung inulin. Kalau bingung jumlahnya gimana, ada sekarang yang sudah dalam produk jadi ya. Olahraga jangan lupa ya, kemudian tetap aktif. Hindarkan hal-hal ini, makan yang dengan olahan tinggi tinggi pengawet ya, kemudian tidak aktif secara fisik, makannya seperti ini, obesitas, polusi udara, stres, nanti bisa terjadi pikun. Ya, jadi ini adalah yang menunjang otak yang sehat, ini adalah yang meningkatkan risiko pikun. Yang ini dihindari, yang ini yuk kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini di slide saya yang terakhir, tips cegah pikun ya. Ini mengulang sedikit, jaga kesehatan jantung kita, jaga kesehatan pembuluh darah kita, terutama hindarkan hipertensi, hindarkan diabetes, hindarkan kolesterol darah yang tinggi, jangan merokok ya. Gizi seimbang, perbanyaklah makan buah dan sayur, tetap konsumsi daging, ikan, telur itu juga penting. Kenapa? Karena tadi ya banyak juga mengandung kolin, atau kalau Bapak Ibu merasa tidak cukup, maka ada suplementasi untuk itu. Terutama yang tadi ya, yang probiotik. Hati-hati, jangan lupa bersosialisasi, beraktivitas, asah terus memori kita, olahraga, dan juga tadi stimulasi otak. Ya, banyak membaca, mendengarkan radio, ya, menyanyi, ya, bertemu orang, ya, punya perkumpulan yang baik, itu akan membantu Bapak Ibu untuk tadi menghindarkan dari risiko pikun. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih kembali kepada tim Kalbe yang mengadakan acara yang sangat baik ini. Semoga kita nanti bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak.